sholat. Mari kita bahas tentang sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tertera di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Di sini dijelaskan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lailatul mi'raj salatan. Nabi Muhammad ini di malam Mi'rajnya Nabi, di malam dinaikkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan terus ke atas dan Sidratul Muntaha, Nabi menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara. Nabi menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara yang kita tahu cuma sholat. Di sini disebutkan salatan, ada 3 yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi menerima sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Namun Nabi Muhammad SAW minta keringanan terus, dikurangi. Ini karena rahmat kasih sayangnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umatnya kelak yang mengamalkan sholat. Cukup itu 5 berat, apalagi 50 baik masih nak kurangi. Kadang cuma sisa waktu. Kakek agak taat dikit 2 waktu. Adik duitnya enggak besar banyak dikit di kantong 3 waktu sholatnya. Adik ngempes lagi 2 waktu. Turun lagi sewaktu. Jalan yang sempurna 5 waktu. Bagaimana nak 50 waktu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan uang 50 waktu. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan terus sampai 5 waktu. Singkatnya ini juga atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ternyata diberikan khawatimah suratil Baqarah. Akhir daripada surat Baqarah, bisa kita lihat di surah Al-Baqarah itu yang akhir, ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mana yang Al-Quran ini? Al-Quran ini. Itu faedahnya besar. Amal faedah 1 ayat itu kalau diamalkan pahalanya besar dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, apa yang beliau terima? Wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummati syai'an minal muqhimat. Diampuni liman bagi orang lam yusyrik billah yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diampuni? Min ummatihi. Yang diampuni siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selagi tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau ada orang umat Nabi Muhammad tidak menyekutukan Allah, dia beramal ibadah, tidak melakukan pelanggaran kepada Allah, bahkan tidak juga menyekutukan Allah, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 perkara yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi faedah keutamaan ataupun hikmah di balik Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kita bahas saat ini adalah perihal sholat. Di sini juga dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, saking hebatnya sholat, maftaradallahu ta'ala ala khalqihi ahabbu ilaihi minas sholat. Ini pernyataan langsung dari Nabi. Nabi menyatakan apa? Maftaradallahu ala khalqihi afdal ahabbu ilaihi minas sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengfardukan, mewajibkan atas hambanya perkara yang lebih Allah senangi, yang lebih Allah cintai ketimbang membandingi sholat. Berarti sholat ini adalah salah satu perintah Allah yang Allah fardukan kepada makhluknya untuk mengerjakan sholat. Paling afdal, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah-ibadah yang diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dicintai Allah adalah perintah sholat. Ini adalah pernyataan langsung dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Dikarenakan walau kana syai'un ahabbu ilaihi min
la ta'abbada bihi malaika. Seandainya ada ibadah yang paling dicintai selain sholat, maka pastilah malaikat akan beribadah dengan hal tersebut. Nyatanya malaikat hanya beribadah yang diperintahkan Allah, rukuk, sujud, apalagi duduk, berdiri, itu hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian amal sholat. Bagian-bagian pekerjaan di dalam sholat itulah yang diperintahkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang lain yang lebih dikasihi Allah, maka pastilah malaikat akan beribadah dengan hal tadi itu. Nyatanya malaikat hanya hanya rukuk, sujud, duduk, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas-tugas yang lain itu beda, bukan ibadah. Ada malaikat yang dipasrahkan oleh Allah untuk apa? Mengurus masalah menurunkan hujan, ada untuk menanyakan mencatat amal baik dan amal buruk, ada untuk menanyakan di kuburan kepada orang yang masuk ke kuburan. Malaikat apa itu? Mungkar nakir. Mencatat amal baik, amal buruk, malaikat apa? Malaikat raqib hati, menurunkan hujan, membagikan rezeki. Malaikat apa itu ditugaskan? Malaikat Mikail. Niup sangkakala, malaikat apa ditugaskan? Malaikat Israfil. Nyampaikan wahyu, malaikat apa? Malaikat Jibril. Dan seterusnya. Itu tugas, bukan ibadah. Namun ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya adalah amal sholat.